Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, PPL Semanja 20. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mutia Fatinuha, biasa dipanggil Mutia. Oke, kali ini kita akan belajar lagi tentang matematika tentunya di materi SPLTV seperti yang minggu lalu. Tetapi untuk kali ini ada sedikit berbeda dengan di cara penyelesaiannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke. Sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan determinan matriks. PPL UIN Wali Songo Semarang di SMA Negeri 1 Boja. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu menyelesaikan SPLTV menggunakan cara determinan matriks. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian SPLTV menggunakan cara determinan matriks. Oke, kita ulas kembali materi yang minggu lalu tentang bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kita tahu untuk persamaan linear 3 variabel bentuk umumnya seperti ini ya. AX plus BY ditambah plus CZ sama dengan D. Ini untuk mengulas saja. Terus untuk sistem persamaan linearnya, berarti kalau sistem itu terdiri dari beberapa persamaan linear 3 variabel. Jadi seperti ini ya. Kalian bisa menulisnya menggunakan kurung kurawal atau menuliskan menambahkan angka di setiap persamaannya. Seperti ini ya. Ini untuk mengulas saja seperti minggu lalu. Oke, kita lanjutkan. Cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ada beberapa cara. Untuk yang minggu lalu kan kita sudah belajar dengan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan. Gabungan ini substitusi dan eliminasi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar SPLTV menggunakan determinan matriks. Nah, matriks ini merupakan materi baru ya untuk kalian karena sebenarnya untuk SMA itu baru dapat matriks di kelas 11, tapi ini nanti kita kenalan dulu sekilas aja untuk membawa kalian ke determinan matriksnya. Nah, matriks itu apa sih? Matriks itu merupakan susunan bilangan dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Nah, baris matriks itu apa sih? Nah, baris matriks itu susunan bilangan yang mendatar atau horizontal dalam matriks. Sedangkan kolom matriks itu susunan bilangan yang tegak atau vertikal dalam matriks. Nah, matriks mempunyai ukuran-ukuran. Nah, ukuran itu dinamakan ordo matriks. Nah, ordo matriks itu ditentukan berdasarkan panjangnya baris dikali panjangnya kolom. Oke, kita lanjutkan ya. Ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Nah, kan kita tahu di sini ada berapa kolom? 3 kolom dan 3 baris. Jadi, ukuran dari matriks ini berapa coba? Berarti matriks tersebut berordo 3 kali 3 karena mempunyai 3 kolom dan 3 baris. Kita lanjutkan. Kita masuk ke determinan matriksnya. Nah, matriks kan mempunyai beberapa ukuran, banyak ukuran. Nah, untuk menentukan determinan matriks itu berbeda-beda. Nah, ini dimulai dari determinan matriks berordo 2 kali 2. Caranya adalah ini. Det A, B, C, D sama dengan AD dikurangi BC. AD itu merupakan diagonal utama dari matriks. Ini ya yang dicetak biru. Nah, terus BC itu diagonal yang kedua yang dicetak merah. Jadi seperti itu untuk determinan matriks berordo 2 kali 2. Nah, kita lanjutkan ke contohnya biar lebih paham. Contoh, diketahui matriks A 2, 5, 4, 3. Tentukanlah determinan matriks A. Jawab, determinan matriks A tadi kan
diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Nah, di sini yang diagonal utama kan 2 sama 5. Jadi 2 kali 5 dikurangi diagonal 2-nya 3, 4. Jadi dikurangi 3 kali 4 sama dengan 2 kali 5, 10 dikurangi 3 kali 4, 12. Jadi 10 dikurangi 12 hasilnya negatif 2. Jadi determinan dari matriks A adalah negatif 2. Seperti itu ya. Bisa di-pause dulu kalau belum paham, bisa dicermati terlebih dahulu. Kita lanjut ke determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, untuk determinan matriks ordo 3 kali 3, kita punya dua cara. Kalau yang ordo 2 kali 2 tadi kan cuma satu cara, itu ya gampang. Diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Nah, kalau ordo 3 kali 3 ini mempunyai dua cara, yaitu aturan Sarus dan metode minimal kofaktor. Nah, untuk kali ini kita kan baru permulaan lah. Kita pilih cara yang mudah saja, yaitu aturan Sarus. Nah, untuk metode minimal kofaktornya nanti kita bisa belajar di lain waktu. Oke, kita mulai ya. Nah, aturan Sarus. Det A, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini harus urut ya, nulisnya nggak boleh acak-acakan. Terus, kalau aturan Sarus itu kita menambahkan dua kolom pertama di sebelah kanannya. Jadi seperti ini. Dua kolom pertama yang berarti kan kolom pertama nah A, D, I, G, kolom kedua B, E, H. Di sini ya ditambahkan seperti ini. Lalu kita membuat rute-rute seperti ini. Ini untuk yang bernilai positif ya. Terus ini yang bernilai negatif seperti ini. Nanti caranya gimana ngitungnya? Nah, menghitungnya itu caranya nanti ini anggota ini kan ada A, E, I. Itu nanti dikalikan dan nilainya positif. Terus yang B, F, G nilainya positif. C, D, H itu bernilai positif. C, E, G dan seterusnya nanti yang berwarna merah ini nilainya negatif. Atau kita bisa menuliskan seperti ini ya. Pokoknya jadinya kalau yang miring ke kanan itu nilainya positif, kalau yang ke kiri nilainya negatif, seperti itu ya. Dan perhatikan, kalau kalian membuat rute ini harus benar-benar lurus, nggak boleh belok-belok, harus lurus seperti ini. A, E, I, terus B, F, G, C, D, H, lalu C, E, G, A, F, H, dan B, D, I. Ini dikalikan, terus ditambah, dikurang, gitu ya. Jadi ini gampang daripada menggunakan metode minimal kofaktor untuk sedikit lebih rumit. Jadi kita menggunakan yang mudah saja terlebih dahulu. Oke ya. Oke, kita masuk ke SPLTV menggunakan cara determinan matriks. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks. Yang kedua, menentukan nilai D atau determinan dari matriks A. Lalu kita menentukan nilai dari DX, DY, dan DZ. Lalu yang terakhir kita menentukan nilai X, Y, dan Z-nya sebagai himpunan penyelesaiannya. Oke, kita perjelas satu-satu ya. Yang pertama, mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks. Jadi kalau kita kan kalau dapat soal bentuknya masih seperti ini, persamaan biasa. Nah, kita ubah ke dalam bentuk matriksnya. Jadi, matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Nah, matriks A itu berisi koefisien dari setiap koefisien yang ada di persamaannya. Lalu untuk X-nya itu matriks X itu berisi variabelnya. Dan untuk matriks B itu berisi konstantanya. Seperti ini jadi tulisnya ya. Nah, di sini. Jadi nulisnya seperti ini. Matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Jelas ya di sini ya. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua itu menentukan nilai D atau determinan matriks A.
kita pakai yang searus sama persis kayak yang tadi, kita tambahkan 2 kolom pertama, terus kita buat jalurnya, miring ke kanan dan yang ke kiri. Terus kita bisa tuliskan seperti ini ya, det A atau D sama dengan ini, seperti ini. Kalian bisa baca sendiri. Oke, diperhatikan positif negatifnya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu yang ketiga, menentukan nilai dx, dy, dan dz. Nah, untuk dx itu berarti variabel koefisien dari variabel koefisien dari variabel x yaitu yang tadi kan sih a diganti menjadi konstantanya, jadi diganti dengan D1. Yang A2 diganti D2, yang A3 diganti D3. Seperti itu ya. Nah, kalau dy berarti koefisien dari variabel y yang diganti. Seperti ini, jadi yang tengah. Nah, kalau dz berarti koefisien dari variabel z yang diganti oleh konstantanya. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Nanti untuk penyelesaiannya, perhitungan determinannya sama seperti yang determinan matriks A menggunakan aturan searus. Cuma ininya diganti angka-angkanya. Oke. Terus yang terakhir kita menentukan nilai X, Y, dan Z. Untuk menentukan nilai X dapat diperoleh dari dx dibagi d. Kalau Y berarti dy dibagi d. Kalau Z berarti dz dibagi d. Seperti itu ya. Nanti kita kasih contoh soal biar lebih paham. Oke, ini ada contoh soalnya. Perhatikan ini ya, sistem persamaannya. Linear 3 variabel. Karena di sini ada 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, kita jawab mulai dari langkah yang pertama. Mengubah SPLTV ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini tadi masih ingat ya, kalau matriks A berarti berisi koefisien. Kalau matriks X berarti berisi variabel. Kalau yang matriks B berisi konstantanya. Seperti ini ya. Kalian harus menulisnya secara urut, nggak boleh acak-acakan. Ini kan 2, 1, 1 koefisiennya. Berarti di sini juga ditulis 2, 1, 1. Nggak boleh 1, 2, 1, nggak boleh. Nanti hasilnya akan berbeda. Jelas berbeda. Nah, terus seterusnya nanti sampai persamaan yang terakhir. Oke ya. Kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu menentukan determinan matriks A. Seperti cara yang sebelumnya. Caranya sama, harus kita ini ya, 2 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali negatif 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 dikali negatif 1, terus kita dikurangi karena nanti kita ini kan yang miring ke kiri. 1 kali 2 kali 3 dikurangi 2 kali negatif 1 kali negatif 1 dikurangi 1 kali 1 kali 1. Seperti ini ya. Nanti dihitung seperti biasa, perhitungan biasa. 2 kali 2 kali 1 berarti 4 dan seterusnya. Dihitung. Nah, di sini kalian harus teliti. Nanti kalau dari D-nya saja sudah salah, maka nilai X-nya juga nanti akan salah. Jadi kalian harus teliti dalam menghitungnya. Oke? Terus kita ke determinan X-nya, determinan Y, dan determinan Z. Nah, diubah. Tadi kan kalau dx berarti yang paling depan diubah nilainya, bukan dari koefisien yang persamaannya, tapi dari diubah menjadi konstanta. Yang ini nih. Nah, tadi kan sini berapa ya? 2 berapa gitu, saya lupa. Pokoknya diganti menjadi konstanta. Nah, di sini juga mengikuti tentunya yang kolom tambahan. Pokoknya kolom tambahan sini harus mengikuti kolom yang sini. Nggak boleh beda, harus sama. Perhitungannya tetap sama kayak yang tadi, yang seharus seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke dy-nya.
Untuk D sama, cuma yang tengah yang diganti. Seperti ini. Terus juga kolom yang sebelah, kolom tambahannya juga mengikuti kolom yang utama. Seperti ini. Oke. Kiranya sama, semuanya sama hitungannya. Garis-garisnya juga sama. Pokoknya harus lurus nih. 2, 3, 1, 12, negatif 1, 3, dan seterusnya. Oke ya. Terus kita lanjutkan ke DZ-nya. DZ-nya berarti yang terakhir yang diganti. Gini ya. Nah, untuk kolom tambahannya berarti ya tetap sama, harus sama dengan ini. Kolom yang pusatnya. Oke. Bisa di-pause dulu kalau mau diteliti ini perhitungannya. Harus benar, harus teliti biar nggak salah. Oke. Terus langkah yang terakhir kita menentukan X, Y, dan Z-nya. X berarti DX dibagi D negatif 27 dibagi negatif 9 sama dengan 3. Terus yang Y sama dengan DY dibagi D sama dengan negatif 18 dibagi negatif 9 sama dengan 2. Untuk yang Z berarti DZ dibagi D sama dengan negatif 36 dibagi negatif 9 sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas di awal tadi adalah HP sama dengan 2,3,4. Jadi ketika menuliskan himpunan penyelesaian, kalian tuliskan dari yang terkecil terlebih dahulu. Jadi urut seperti ini, 2, 3, 4. Misalkan kalau negatif berarti negatif dulu yang ditulis. Misal sini negatif 2,3,4 seperti itu ya. Oke. Nah, kan kita udah belajar tadi kan. Waktunya kita latihan soal. Nah, ini silakan dikerjakan. Nanti untuk pengumpulannya nanti akan saya jelaskan lagi di grup WA. Oke ya. Kiranya untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan via WA grup atau PC saya, nggak apa-apa kalau malu bertanya di grup. Oke ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di kemudian hari. Tetap semangat belajar dan tetap sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.